Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat kimiawi. Oke. Nah, dengan kita mengetahui nilai energi ionisasi atau afinitas elektron, kita terbantu untuk memahami kira-kira kalau ada reaksi atau sifat kimia itu kan ada reaksi kimia tertentu, kira-kira reaksinya akan berjalan seperti apa. Oke. Nah, dalam satu golongan, umumnya unsur-unsur memiliki sifat yang mirip. Ya. Hal ini berlaku jika semua anggota golongan tersebut ada pada kategori yang sama, misalnya 1A, 2A, ya, satu golongan. Anggotanya semuanya logam atau semuanya halogen, semuanya gas mulia, sifat-sifatnya mirip. Pada golongan dengan kategori unsur yang berbeda, misalnya golongan 4A, karbon ini kan metaloid ya, maaf non logam, sedangkan silikon dan germanium metaloid, dan timah dan timbal adalah logam. Nah, tentu saja sifat kimianya agak berbeda meskipun dalam satu golongan. Ya. Jadi yang sama sifat kimianya kalau tipenya sama, semuanya logam atau semuanya non logam, atau semuanya gas mulia. Nah, ini ada beberapa golongan. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Dari mulai hidrogen. Hidrogen ini susah untuk dimasukkan di golongan berapa. Ya. Makanya nanti kadang Anda mendapatkan tabel periodik unsur di mana hidrogen ini bukan di 1A tapi tersendiri, terpisah. Di sini misalnya. Hidrogen. Karena susah untuk dimasukkan golongan 1A, sifatnya tidak mirip 1A. Ya. Mau masukkan golongan 2A juga tidak sama, 3A tidak sama. Ya. Secara tradisional ditempatkan di golongan 1A karena konfigurasi elektron terluarnya adalah 1s1. Ya. Dan membentuk ion H+ di dalam larutan. Oke. Akan tetapi ternyata hidrogen ini juga bisa membentuk ion negatif. Ya. H- misalnya dalam senyawa natrium hidrida, kalsium hidrida. Hidrogen dalam kasus ini bisa dianggap sebagai memiliki elektron valensi kurang dari 1. Ya. Kebetulan kulit pertama itu maksimum 2 elektron. Maka 1s1 pada hidrogen ini bisa dianggap sebagai 1 elektron di kulit terluar. Ya. Di kulit 1 elektron di kulit terluar. Atau bisa juga kita anggap sebagai kurang 1 elektron untuk penuh di kulit terluar. Ya. Ini kan seperti golongan 7A ya, FClBrIAT. Ya. Mereka kan cuma perlu 1 elektron supaya menjadi full kulit terluarnya. Ya. Maka ini juga memiliki sifat yang ada juga sifat 7A-nya. Ya. Sifat 1A-nya ada, sifat 7A-nya ada. Nah, yang ketiga ini kita juga bisa definisikan juga sebagai kulitnya adalah setengah penuh. Setengah penuh di kulit terluar. Memiliki elektron valensi setengah penuh. Sebagaimana golongan 4A, ya, karbon. Maksimum kan terisi 8, karbon punya 4. Ya, silikon punya 4. Germanium punya 4. Tin punya 4. Lead punya 4. Ya. Nah, dalam hal ini hidrogen memiliki banyak kesamaan sifat dengan karbon, misalnya dalam nilai elektronegativitas, energi ionisasi, dan afinitas elektron. Nah, jadi memang spesies khusus, ini unik, tidak ada duanya. Di beberapa tabel periodik unsur memang digolongkan sendiri, bukan merupakan golongan 1A. Oke. Nah, golongan 1A yang lain adalah lithium, natrium, karbon, rubidium, cesium. Memiliki energi ionisasi yang sangat rendah. Artinya sangat mudah untuk menjadi ion positif 1. Unsur golongan 1A bereaksi dengan air membentuk oksida dan gas hidrogen. Ini reaksinya dengan bereaksi dengan air ini. Nah, ini bereaksi dengan air tapi persamaannya dengan oksigen. Ya. Kalau dicampurkan air, ini reaksinya 2. Ya. Li2O plus H2. Ini membentuk gas hidrogen dengan reaksi yang sangat
eksplosif, sangat bukan eksplosif, sangat eksotermik ya. Anda lempar sebuah logam di dalam air, kok logam itu malah terbakar. Anda siram air, justru si logam ini terbakar. Ini sangat reaktif, golongan 1A ini sangat reaktif, maka menyimpannya pun harus khusus ya. Litium ini harus disimpan dalam minyak supaya tidak terkena air atau oksigen. Oke. Makanya baterai litium, power bank segala macam kadang tidak bisa diangkat, tidak bisa dibawa di pesawat ya, kalau dalam jumlah besar. Ya, karena sangat reaktif litium. Natrium juga seperti itu. Ketika direaksikan dengan air, H2O plus H2 akan menghasilkan gas H2. Ya, dan ini juga terbakar. Masih hebat dengan air. Airnya menjadi panas, menguap. Nah, kalau suhunya tinggi, gasnya ini juga bisa terbakar lagi di udara. Ya. Jadi memang sangat berbahaya, logam-logam alkali. Ya, kalium juga demikian. Ya. Nah, ini bereaksi dengan udara membentuk bereaksi dengan oksigen membentuk oksida dan peroksida. Ya, peroksida misalnya LiO2 dan sebagainya. Ya. Lebih korosif lagi. Selain membentuk normal, oksida juga membentuk superoksida. Ya. Ini contohnya. Ya. Ini litium, kan harus selalu disimpan dalam minyak ya. Natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Ya. Karena bereaksi dengan air dan udara, maka perlu diproteksi dari kedua. Sedangkan golongan 2A ini mirip dengan golongan 1A tetapi lebih tidak reaktif. Okay. Memiliki energi ionisasi yang rendah juga, tapi tidak serendah golongan 1A. Tendensinya membentuk ion positif 2. Secara reaktivitas golongan A, 2A kurang reaktif dibanding golongan 1A. Okay. Contohnya berilium tidak bereaksi terhadap air. Tadi litium dengan air, wah terbakar. Natrium dengan air terbakar. Sedangkan magnesium ini bereaksi lambat dengan uap air yang dipanaskan. Kalsium, strontium, dan barium cukup reaktif, dia masih bisa bereaksi dengan air liquid. Nah, berilium dan magnesium baru akan reaktif jika bertemu asam. Oke. Reaktivitas dengan oksigen juga bervariasi. Berilium hanya bereaksi dengan oksigen pada suhu tinggi. Magnesium, kalsium, strontium, dan barium terbakar di suhu ruangan. Oke. Barium bisa bereaksi dengan air. Kalau magnesium hanya bisa bereaksi dengan asam. Ya. Ini contoh gambar dari logam alkali tanah. Beril, strontium, barium, radium ini radioaktif. Oke. Yang kita lihat adalah glow-nya, glow radiasi. Kalsium dan magnesium. Magnesium ini banyak dipakai diperlukan oleh tumbuhan untuk mensintesis klorofil. Ya. Ini kita pakai untuk tulang, untuk protein dalam tulang, keramik dalam tulang, hidroksi apatit, CaPO4, Ca3PO4 dipakai untuk tubuh kita. Golongan 3A ada boron, aluminium, gallium, indium, dan thallium. Boron ini semi metaloid, aluminium ke bawah ini logam. Boron metaloid, aluminium semuanya bersifat logam. Boron tidak bereaksi dengan air dan oksigen. Sedangkan unsur lainnya membentuk logam positif 3. Ya. Logam 3A juga bereaksi dengan asam untuk menghasilkan gas hidrogen, tapi tidak bereaksi dengan air. Ya, maka Anda cuci aluminium itu dengan air ya tidak apa-apa, tidak akan bereaksi. Tapi kalau taruhin asam, maka aluminiumnya bisa. Ya. Hasilnya berikut. Ini penampakannya. Boron, aluminium, indium, dan gallium.
Golongan 4 ada karbon, non-logam, silikon, germanium, metaloid, dan SnPb logam. Ya. Tidak bereaksi dengan air, tetapi masih bereaksi dengan asam. Terutama yang logam-logam ini bereaksi dengan asam. Ya. Menghasilkan gas hidrogen. Ini dipakai untuk aki basah. Ya. Golongan 4A membentuk senyawa dengan bilangan oksidasi plus 2 dan plus 4. Karbon dan silikon. Bilangan plus 4 lebih stabil. Ya. Untuk Sn plus 4 sedikit lebih stabil. Untuk Pb bilangan oksidasi plus 2 lebih stabil. Ini bentuk penampakannya. Ya, isi pensil, intan, silikon, germanium, timah, dan timbal. Oke. Nah, golongan 5 non-logam, ini metaloid dan bismut logam. Nitrogen berada dalam sebagai molekul diatomik membentuk beberapa jenis oksida. Nah, plus 1, plus 2, plus 4, ini plus 4 juga, plus 4, dan ini plus 5. Oke. Tapi umumnya lebih sering membentuk ion 3, minus 3. Fosforus juga bisa sebagai plus 3, bisa sebagai plus 5. Oke. Nah, ini banyak senyawa selama ini banyak digunakan sebagai asam organiknya. Ya. Asam nitrat dan asam fosfat. Arsenit, Sp dan bismut membentuk kristal sebagaimana logam. Ya, reaktivitasnya lebih rendah dibanding golongan 4A. Tadi yang tin dan lead jauh lebih rendah. Ini nitrogen, ini fosfor, ya, fosfor putih dan fosfor merah. Ini arsenit, antimoni, dan bismut. Golongan 6A ini non logam. Selenium juga non logam, non logam, tellurium dan polonium, metaloid. Oke. Ini oksigen membentuk O2, sulfur dan selenium membentuk molekul besar S8, sedangkan tellurium dan polonium membentuk struktur kristal pada logam. Oke. Oksigen, sulfur ini umum dan lain-lainnya ini membentuk oksida dengan muatan minus 2. Sulfur membentuk beberapa senyawa ya, dengan plus 4, plus 6, ya, minus 2, dan seterusnya. Ini bereaksi dengan air membentuk asam yang sangat banyak digunakan. Oke. Asam sulfat. Di aki basah juga memakai asam sulfat. Ini penampakannya, sulfur warnanya kuning ya, belerang di gunung-gunung berapi, kawah ijen dan sebagainya. Selenium logam dan tellurium juga logam. Nah, golongan 7A atau halogen ini semuanya non logam, berbentuk molekul diatomik di suhu ruangan berbentuk gas. Ya, reaktif, sangat reaktif. Ya, fluorin reaksi dengan air membentuk asam fluorida. Nah, sesuatu yang dengan air itu bereaksi kan sangat reaktif. Ya. Halogen juga bereaksi dengan hidrogen membentuk asam halida. Oke. Reaktivitasnya menurun dari atas ke bawah. Paling reaktif yang fluorin. Nah, semakin ke bawah semakin tidak reaktif. Nah, fluorin dengan hidrogen bisa menjadi ledak. Tapi iodin dengan hidrogen kondisinya ya normal-normal saja reaksi. Oke. Semua unsur halogen memiliki nilai afinitas elektron yang paling tinggi, cenderung membentuk ion negatif 1. Ya. Ini semuanya dalam bentuk gas. Fluorin tidak berwarna atau sedikit berwarna kehijauan. Ya. Fluorin ini kuning, bromin kecoklatan, iodin ungu. Golongan 8A. Ya. Semua unsur gas mulia terdapat sebagai gas, tidak bereaksi dengan apapun, dengan atom lain. Ya, jadi monoatomik.
bersifat sangat tidak reaktif, ya, sangat stabil, sangat lembab, tidak bereaksi dengan atom lain atau atom sendiri untuk membentuk molekul. Nilai ionisasi energi adalah yang paling tinggi dalam satu golongan, dalam satu periode. Afinitas elektronnya juga yang paling rendah dalam satu periode. Tidak ada tendensi untuk melepaskan elektron maupun menangkap elektron. Ya. Ini ditemukannya paling akhir, ya, karena susah, tidak masuk dalam molekul apapun. Ya. Hingga 1963 tidak ditemukan senyawa yang mengandung gas mulia. Ya, baru-baru saja ini bisa disintesis senyawa gas mulia, yaitu xenon, klorid, XeF plus TTF11-. Ya. Sejak itu semakin banyak senyawa yang mengandung gas mulia bisa disintesis, tetapi alami tidak ada. Ya. Dan sampai saat ini, baik senyawa sintesis maupun alami belum ada yang mengandung hidrogen, helium, dan neon. Ini gas mulia tidak berwarna. Ya. Ini yang di sini warnanya ini adalah ketika kita masukkan dalam tabung hampa, kemudian kita beri tekanan tinggi, seperti lampu neon yang Anda pakai di rumah-rumah. Meskipun itu di dalamnya bukan gas neon. Kalau neon dia harusnya berwarna orange. Jadi ketika gas tadi dimasukkan dalam ruang kedap, ruang vakum, kemudian diberi tekanan tinggi, akan glow. Nah, warna yang dihasilkan bermacam-macam. Helium warnanya agak kemerahan, neon orange, argon agak biru, ya. Krypton dan xenon lebih redup lagi, warnanya agak biru keputihan. Nah, ada beberapa variasi sifat dalam satu periode. Periode itu row, ya, dari golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Karena oksigen bereaksi dengan hampir semua jenis unsur, maka kita dapat membandingkan sifat oksida yang didapatkan dari unsur-unsur dalam satu periode. Ya. Misalnya kita ambil periode ketiga. Natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, dan klorin. Okay. Unsur-unsur kategori logam memiliki energi ionisasi rendah. Jadi umumnya membentuk ikatan ionik dengan oksigen. OMgO, Al2O3. Memiliki struktur kristal yang ekstensif serta titik leleh dan titik didih yang. Okay. Nah, ini membentuk keramik. Silikon bersifat metaloid. Ya. Dia bereaksi dengan oksigen membentuk kristal juga, sebagaimana logam. Tapi ikatannya bukan ionik, tapi kovalen, lebih ke arah ionik. Okay. Adapun fosfor, sulfur, dan klorida membentuk molekul kecil, tidak membentuk kristal. Jadi kristal itu kan ikatannya 3 dimensi ke segala arah, ya, sangat besar, ekstensif. Tapi fosfor, sulfur, dan klorida hanya membentuk molekul kecil, bukan ekstensif seperti kristal. Ya, seperti P4O10 ya sudah satu molekul terdiri dari P-nya 4 digabungkan oleh sebutan O, saya sebut F. Di sini ada fosfor, seterusnya. Oke. Artinya sebuah molekul terdiri dari 4 fosfor dan 10 oksigen. S juga membentuk molekul kecil SO3. Dengan oksigen. Cl juga Cl2O7. Oke. Cl2O7. Dengan oksigen. Ini semuanya kan molekul kecil, ikatannya cuma terbatas itu aja. Ya, gaya antar molekul adalah gaya sekunder yang relatif lemah. Oleh karena itu, P2, P4O10, SO3, Cl2O7 ini umumnya bentuknya gas. Suhu ruangan sudah berbentuk gas. Nah, titik didih dan titik lelehnya yang rendah. Nah, ini katanya ionik, ini kovalen. Ya. Ini struktur kristalnya ekstensif kristal 3 dimensi. Ini gas molekul kaca, ya. Bentuknya sebuah molekul.
titik lelehnya ini kita lihat tinggi sekali. Jaga sini minus, ini 16, sekian, berarti rendah. Titik didihnya ini rendah. Sifatnya ini bersifat basa. Ini amfoterik, bisa sifat asam, bisa sifat basa. Yang di sini bersifat asam. Oke. Magnesium oksida tidak bereaksi dengan air, tetapi bereaksi dengan asam seperti basa. Nah, dan dalam satu periode tadi Na2O bereaksi dengan air membentuk basa reaktif. MgO tidak bereaksi dengan air, nah, tapi dia harus minimal asam. Al2O3 juga tidak bereaksi dengan air. Jika bereaksi dengan asam bertindak sebagai basa, jika bereaksi dengan basa bertindak sebagai asam. Ini bisa dua-duanya. SiO2 bersifat sedikit asam, hanya bereaksi dengan basa kuat. Sedangkan ketiganya ini bereaksi dengan air membentuk asam kuat. Reaksinya seperti ini. Ini membentuk basa, ini membentuk basa juga. Ini asam atau basa, ini asam atau basa. Yang ini asam. Oke. Oh, udah habis. Oke. Nah, ini ternyata kita bisa memprediksi sifat-sifatnya berdasarkan lokasinya dalam tabel turun. Apakah dalam satu golongan yang sama atau dalam satu periode yang sama atau golongan yang sama. Oke. Nah, itu yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini. Silakan saya buka kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Pak, izin bertanya. Untuk unsur yang digunakan dalam reaktor nuklir itu golongan berapa dan periode berapa ya Pak? Terima kasih. Maksudnya yang bersifat radioaktif atau yang bagaimana? Yang bersifat radioaktif. Yang biasanya digunakan dalam reaktor nuklir, Pak. Ya, semuanya digunakan. Air juga digunakan sebagai pendingin. Karbon digunakan sebagai moderator. Tapi kalau yang dimaksud adalah fuelnya, bahan bakarnya. Maksud saya bahan bakarnya, Pak. Bahan bakarnya, oke. Jadi itu adalah unsur-unsur radioaktif. Tapi tidak semua radioaktif bisa dibuat menjadi bahan bakar nuklir. Ya. Yang paling umum adalah uranium. Nah, uranium ini pun ada beberapa jenis. Mana uraniumnya? Uranium mana? Nah, uranium ada uranium 238, ada uranium 235. Oke. Nah, yang bisa digunakan juga adalah plutonium. PU sebagai bahan bakar. Nanti Anda akan belajar di fisika atom dan inti terkait kenapa kok meskipun radioaktif zat ini tidak digunakan. Ini semua radioaktif, ini mulai dari radium, actinium, thorium, ya, ini semua radioaktif, americium dan segala macam, californium, termium, radioaktif. Bahkan sejak dari iridium, bukan, polonium, astatin, radon ini bersifat radioaktif. Sejak sini, ya. Semua di sini radioaktif. Ya. Tapi dari sekian banyak ini kok hanya beberapa aja. Yang umumnya adalah uranium dan plutonium. Nah, nanti kita akan belajar di fisika atom dan tentang kenapanya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Saya ingin bertanya soal kuis tadi, menentukan EI2 yang Na lebih besar daripada Mg itu gimana ya Pak? Energi ionisasi. Bagaimana? Cara menentukan energi ionisasi kedua Na lebih besar daripada Mg itu gimana Pak? Ionisasi kedua. Secara eksperimentalnya ya, atau bagaimana? Atau ini masih yang soal tadi ya. Na lebih besar dari Mg. Ini
kita logika saja. Oke. Karena Na ini kan kulit yang kita pakai, ini misalnya saya gambarkan Na ya. Ini kulit pertama 1S, 1S2. Kemudian kulit kedua. Nah, ini ada 2 elektron di sini. Nah, kulit kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Ya. Kulit kedua. Kemudian kulit ketiga 3S1. Cuma ada 1. Ya. Sebelahnya lagi adalah Mg. Mg memiliki struktur elektron yang mirip, cuma ketambahan 1. Oke, kulit pertamanya juga sama, isinya 2. Kulit keduanya isinya 8, kemak 6, 8 ya. Kulit ketiganya isinya 2. Oke. Nah, sekarang kita lihat, ketika energi ionisasi 1 yang dibuang adalah di kulit ketiga. 1, kulit 2, kulit 3. 1, kulit 2, kulit 3. Ini yang dibuang oleh Na adalah yang di kulit ketiga. Ya. Maka di dalam Na ada 11 proton. Gaya tarik dari 11 proton terhadap kulit terluar dibandingkan dengan 12 proton terhadap kulit terluar, tentu saja lebih besar yang 12 proton. Maka ionisasi pertama Mg pasti lebih besar, ya, karena gayanya lebih besar nih, gaya elektrostatis antara proton di inti atom dengan elektron terluar. Ya, 12 dengan 1. Ini 11 dengan 1. Oke. 1/4 pi epsilon 0. Dan ini 11 untuk natrium. 1 elektron dibagi R kuadrat. Oke. Dan Mg 12. Ini lebih besar gaya. Itu adalah energi ionisasi pertama. Jadi sekarang kita sudah hilang 1 elektronnya. Oke. Jadi menjadi energi ionisasi kedua. Oke. Jadi sekarang kulitnya sudah berbeda nih sekarang. Ini sudah nggak punya kulit ketiga. Karena elektronnya sudah hilang. Oke. Nah, ini untuk IE kedua yang harus dilepas adalah dari kulit kedua. Sedangkan di Mg, dia masih punya kulit ketiga, elektron di kulit ketiga untuk dilepas. Oke. Nah, ini tentu saja jaraknya kan jauh nih, kulit ketiga, R-nya. Sekarang kita bicara di R. R antara inti atom dengan kulit terluar di kulit ketiga, elektron terluar di kulit ketiga untuk Mg lebih besar dibandingkan R dari inti atom Na menuju kulit terluar, elektron terluar di kulit kedua untuk Na. Oke. Kalau jaraknya lebih besar, maka gaya tariknya lebih kecil. Gaya tariknya lebih kecil, energi ikatnya lebih kecil. Maka untuk energi ionisasi yang kedua, yang natrium ini pasti lebih besar, oke, dibanding yang Mg.